Apakah Anda pernah mengalami gejala aneh di pagi hari yang membuat Anda merasa khawatir? Meskipun pagi hari identik dengan ketenangan dan rutinitas, para ahli medis menekankan bahwa beberapa keluhan yang muncul saat bangun tidur bisa menjadi tanda awal dari kondisi serius, seperti kanker. Gejala ini seringkali tampak ringan atau dianggap sepele, namun bila terjadi berulang dan tanpa penyebab yang jelas, bisa jadi itu adalah cara tubuh memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam video ini, kami akan mengulas 5 gejala pagi hari yang patut diwaspadai karena bisa saja berkaitan dengan kanker yang belum terdeteksi. Tujuan kami bukan menimbulkan kecemasan, tetapi memberikan informasi yang berguna agar Anda lebih peka terhadap perubahan tubuh. Deteksi dini sangat berperan penting dalam keberhasilan pengobatan dan kualitas hidup Anda ke depannya. Gejala-gejala yang dibahas bersumber dari pengalaman medis nyata dan pola-pola klinis yang sering ditemui oleh para dokter. Munculnya salah satu dari tanda ini tidak serta-merta berarti Anda mengidap kanker, namun mengabaikannya bisa membuat Anda kehilangan waktu berharga untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan lebih awal. Tonton video ini sampai selesai, karena gejala terakhir kerap dianggap sebagai efek samping dari stres atau penuaan, padahal seringkali justru merupakan tanda awal yang tak boleh diabaikan. Yuk, kita mulai pembahasannya. Tanda pertama, kelelahan pagi yang tak kunjung hilang dan tidak teratasi dengan istirahat. Setiap orang pasti pernah merasa lelah dari waktu ke waktu, dan seiring bertambahnya usia, kita cenderung menyalahkan kelelahan itu pada tidur yang kurang nyenyak, nyeri pada sendi, atau memang karena faktor penuaan. Namun, ada perbedaan yang jelas antara kelelahan biasa dan bangun setiap pagi dengan perasaan benar-benar kehabisan energi, seakan tubuh Anda sudah terkuras sebelum hari dimulai. Jika Anda sering terbangun dengan perasaan berat, seolah tidur, secangkir kopi, atau aktivitas pagi apapun tak mampu membuat Anda merasa segar, tubuh Anda mungkin sedang memberi tanda adanya masalah yang lebih serius. Kelelahan semacam ini bukan hanya perasaan ngantuk, tapi bisa terasa seperti tubuh Anda terasa berat, fokus Anda kabur, dan seolah tubuh Anda tidak pernah beristirahat dengan cukup. Ketika rasa lelah yang terus berlanjut ini terjadi selama beberapa minggu atau bahkan bulan, meskipun Anda telah menjaga pola hidup sehat seperti makan seimbang, tidur cukup, dan mengelola stres, maka saatnya untuk lebih peduli. Beberapa jenis kanker, seperti leukemia, limfoma, atau bahkan beberapa tumor padat, diketahui dapat menyebabkan kelelahan pada fase awalnya. Hal ini terjadi karena kanker tersebut dapat diam-diam mengganggu proses tubuh dalam memproduksi energi, mengangkut oksigen, atau mengatur hormon penting. Misalnya, Pak Parwoto, seorang pria berusia 74 tahun. Dulu ia senang berjalan kaki setiap hari dan memiliki gaya hidup yang aktif. Namun, Pak Parwoto mulai tidur lebih lama tetapi tetap bangun dengan rasa lelah. Ia mulai meninggalkan hobi-hobi yang biasanya ia lakukan, tidur siang lebih lama, dan tampak lesu secara mental di pagi hari. Semua itu dianggapnya sebagai tanda penuaan biasa, hingga tes darah rutin mengungkapkan adanya limfoma tahap awal. Karena terdeteksi sejak dini, pengobatan dapat segera dimulai, dan dalam beberapa bulan, kelelahan yang mendalam itu mulai berkurang. Tentu saja, tidak semua kelelahan berhubungan dengan kanker. Namun, jika pagi Anda selalu terasa lebih berat dari seharusnya, dan perubahan gaya hidup tidak memberi perbaikan, sebaiknya Anda memeriksakan diri. Anda adalah orang yang paling tahu tentang tubuh Anda sendiri. Jika ada yang terasa aneh, terutama pada saat-saat hening di pagi hari, jangan abaikan. Jangan tunggu sampai kelelahan itu menjadi begitu luar biasa sehingga Anda tak bisa lagi mengabaikannya. Bicarakan dengan dokter Anda, percayalah pada insting Anda, dan lakukan tindakan sejak dini. Tanda kedua, keringat malam yang membasahi pakaian atau spray Anda. Setiap orang tentu pernah mengalami berkeringat di malam hari, mungkin karena selimut yang terlalu tebal atau suhu ruangan yang lebih panas dari biasanya. Namun, ada perbedaan signifikan antara merasa sedikit kepanasan dan bangun dengan tubuh basah kuyup, hingga harus mengganti pakaian atau spray. Jika kejadian ini terjadi berulang tanpa sebab yang jelas, saatnya untuk menyelidiki lebih lanjut. Kondisi ini bukan sekadar keringat ringan. Kejadian seperti ini bisa meninggalkan Anda merasa kedinginan dan lembab setelah keringat mengering, yang seringkali mengganggu tidur Anda. Jika tidak ada penyebab yang jelas, seperti perubahan hormon, infeksi, atau suhu ruangan yang berbeda, keringat malam yang terus-menerus dan membasahi tubuh bisa menjadi sinyal adanya masalah yang lebih serius. Para tenaga medis sudah lama mengaitkan keringat malam yang berat, terutama pada usia lanjut, dengan tanda peringatan awal untuk beberapa jenis kanker, khususnya kanker darah seperti limfoma.
Penyakit-penyakit ini dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan mengganggu pengaturan suhu tubuh, sehingga yang Anda rasakan bukan hanya rasa panas, tetapi tubuh Anda bereaksi terhadap gangguan yang terjadi di dalam tubuh. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana gejalanya muncul secara bertahap. Keringat ini mungkin datang perlahan seiring waktu. Jika Anda tidur sendiri atau tidak menghubungkan kejadian ini, Anda bisa saja mengabaikan atau menganggapnya hal biasa. Banyak orang yang hanya beradaptasi, hingga akhirnya ada sesuatu yang memaksa mereka untuk menyadari. Contohnya adalah Pak Yudiono, seorang pria berusia 76 tahun. Awalnya, dia berpikir masalahnya terletak pada sistem pemanas rumahnya. Ia membeli selimut yang lebih ringan, menambah kipas angin, bahkan membuka jendela sedikit. Namun, semua itu tidak membantu, ia tetap bangun dengan tubuh basah kuyup setiap malam. Akhirnya, dokter Pak Yudiono menyarankan beberapa tes medis, yang kemudian mengarah pada diagnosis kanker darah tahap awal. Ia tidak mengalami gejala lain, tidak ada kelelahan, tidak ada rasa sakit, tidak ada penurunan berat badan, hanya keringat malam yang terus-menerus. Berkat ketekunan Pak Yudiono untuk mencari tahu penyebabnya, penyakit tersebut berhasil terdeteksi sebelum berkembang lebih jauh. Inilah yang perlu Anda ingat, jika Anda sering terbangun dengan tubuh basah kuyup lebih dari sekali seminggu dan tidak tahu apa penyebabnya, jangan sepelekan hal ini. Mulailah mencatat kejadian tersebut. Buatlah jurnal. Diskusikan dengan dokter Anda. Meskipun keringat malam tidak selalu menandakan masalah serius, hal ini bisa menjadi cara tubuh Anda memberi tanda awal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jika informasi ini bermanfaat atau memberi wawasan baru bagi Anda, tinggalkan komentar dengan 2 di bawah agar saya tahu Anda masih mengikuti kami. Dan jika Anda belum melakukannya, pertimbangkan untuk berlangganan dan menekan tombol notifikasi supaya tidak ketinggalan pembaruan baru. Sekarang, mari kita lanjutkan. Tanda ketiga, penurunan berat badan yang tidak terjelaskan, terutama terlihat di pagi hari. Bangun tidur dan menyadari pakaian Anda terasa lebih longgar, wajah tampak lebih ramping, atau cincin yang biasanya pas menjadi terlepas bisa mengejutkan, bahkan menyenangkan. Namun, jika Anda tidak mengubah pola makan atau tingkat aktivitas, penurunan berat badan seperti ini bisa lebih dari sekadar kebetulan. Ini bisa jadi isyarat medis yang perlu diwaspadai. Penurunan berat badan yang terjadi tanpa alasan yang jelas, tanpa ada perubahan diet, puasa, atau peningkatan aktivitas fisik, dikenal dengan penurunan berat badan tidak disengaja. Meskipun hal ini mungkin tidak menimbulkan rasa sakit, penurunan berat badan yang tidak terjelaskan seringkali menjadi tanda pertama yang diabaikan dalam kasus kanker. Bagi banyak orang yang lebih tua, perubahan ini biasanya paling terasa di pagi hari. Perut yang kosong, wajah yang terlihat lebih ramping di cermin, atau celana yang tiba-tiba terasa longgar, perubahan kecil ini lebih mudah terlihat ketika Anda baru bangun tidur. Karena hal ini tidak menimbulkan rasa sakit, bahkan mungkin dianggap sebagai keuntungan, banyak orang cenderung mengabaikannya. Namun, kenyataannya, beberapa jenis kanker, terutama yang menyerang sistem pencernaan, seperti kanker pankreas, usus besar, atau lambung, serta paru-paru, dapat mengganggu metabolisme tubuh. Kanker bisa memengaruhi cara tubuh memproses nutrisi atau menyebabkan peradangan kronis yang mengakibatkan pembakaran kalori meskipun tubuh sedang dalam keadaan istirahat. Inilah yang menyebabkan penurunan berat badan yang terus-menerus dan tidak terjelaskan yang tampaknya tanpa usaha, namun sebenarnya berbahaya. Contoh kasusnya adalah Pak Haryono, seorang pria berusia 80 tahun. Setiap hari ia sarapan dengan menu yang sama, telur, roti panggang, dan buah. Namun, celananya mulai terasa lebih longgar, dan ia harus mengencangkan ikat pinggang beberapa notch dalam beberapa minggu saja. Awalnya, ia berpikir itu hanya efek penuaan. Namun, ketika putrinya menyadari lehernya yang terlihat lebih kurus, ia memutuskan untuk memeriksakan diri. Hasil tes medis menunjukkan kanker pankreas stadium awal. Beruntung, deteksi dini memberinya lebih banyak pilihan pengobatan, dan lebih banyak waktu. Penurunan berat badan ini tidak terjadi dalam semalam. Prosesnya berjalan perlahan, dimulai dengan 5 pon, kemudian 10. Seringkali, petunjuk pertama datang dari pakaian Anda. Jika Anda kehilangan berat badan tanpa sengaja, terutama jika diiringi dengan berkurangnya massa otot, penurunan nafsu makan, atau melemahnya kekuatan fisik tanpa ada perubahan rutinitas, jangan abaikan hal ini. Lakukan pemantauan berat badan secara rutin. Perhatikan bagaimana pakaian Anda terasa, terutama di pagi hari. Tanda-tanda kecil seperti ini seringkali memberikan informasi yang paling berharga, selama kita mau untuk mendengarkannya.
penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan tidak selalu berarti kanker. Namun, itu selalu memerlukan konsultasi serius dengan dokter Anda. Karena di balik penurunan berat badan tersebut, Anda mungkin kehilangan kesempatan yang jauh lebih penting, peluang untuk mendapatkan intervensi medis lebih awal. Tanda keempat, darah dalam air liur atau batuk pagi yang tak kunjung sembuh. Banyak orang yang bangun dengan mulut terasa kering atau sedikit lendir dan tidak menganggapnya sebagai masalah. Batuk pagi atau kebutuhan untuk membersihkan tenggorokan seringkali tampak sepele, terutama jika sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Namun, jika batuk tersebut berlangsung terus-menerus dalam beberapa minggu, atau Anda mulai melihat darah dalam air liur, itu adalah tanda yang perlu diperhatikan lebih serius. Batuk yang dimaksud biasanya kering, berasal dari dalam dada, dan lebih terasa setelah bangun tidur. Seringkali, kita menganggapnya sebagai masalah ringan seperti alergi musiman, refluks asam, atau kebiasaan tidur dengan mulut terbuka. Namun, jika batuk itu menjadi rutin setiap pagi dan, terutama, jika ada perubahan warna pada air liur, misalnya bercak merah muda atau kecoklatan, itu bisa menjadi indikasi adanya masalah yang lebih besar. Beberapa jenis kanker, terutama yang menyerang paru-paru, tenggorokan, atau esofagus, dapat menyebabkan iritasi internal atau perdarahan ringan yang baru terlihat pada pagi hari. Mengapa? Karena saat Anda tidur, cairan dari saluran pernapasan dapat terkumpul. Ketika Anda bangun, tubuh mulai membersihkan cairan tersebut secara alami, melalui batuk atau meludah, sehingga gejala seperti darah dalam air liur bisa terlihat lebih jelas saat pertama kali bangun pagi. Mari kita lihat contoh dari Bu Linda. Pada usia 67 tahun, ia menganggap tenggorokannya yang sering gatal setiap pagi sebagai alergi musiman, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, suatu pagi, dia melihat ada noda merah muda di wastafel setelah batuk. Ia akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter. Pemeriksaan medis mengungkapkan adanya benjolan kecil di paru-paru kanan. Beruntung, karena deteksi dini, Bu Linda memiliki lebih banyak pilihan pengobatan dan hasil yang lebih baik. Batuk kronis seringkali diabaikan, terutama jika Anda pernah merokok, memiliki postnasal drip, atau tinggal di lingkungan yang kering. Namun, jika batuk tersebut terus berlangsung lebih dari 3 minggu, menjadi kebiasaan setiap pagi, atau mengeluarkan darah meskipun sedikit, saatnya untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Gejala-gejala lain yang lebih halus, seperti suara serak, sering membersihkan tenggorokan, atau rasa sesak di dada yang hilang di siang hari, juga sebaiknya tidak diabaikan. Semua tanda ini bisa menjadi bagian dari gambaran yang lebih besar yang tubuh Anda coba komunikasikan. Meskipun mungkin ini bukan kanker, tubuh Anda bisa jadi sedang memberi sinyal untuk Anda lebih memperhatikan sebelum masalah yang lebih serius berkembang. Tanda kelima, benjolan yang muncul tiba-tiba atau pembengkakan kelenjar getah bening saat rutinitas pagi Anda. Beberapa gejala awal kanker mungkin tidak langsung menarik perhatian kita. Mereka tidak menyebabkan rasa sakit atau gangguan signifikan dalam aktivitas harian, bahkan seringkali begitu samar sehingga hanya ditemukan secara kebetulan, terutama saat kita melakukan perawatan diri di pagi hari. Pikirkan sejenak ketika Anda sedang menjalani rutinitas pagi, seperti mencuci muka, mencukur jenggot, menyisir rambut, atau menggunakan deodoran. Tangan Anda mungkin tanpa sengaja menyentuh area leher, bawah rahang, ketiak, atau selangkangan, dan mendeteksi benjolan kecil yang terasa keras di bawah kulit. Jika benjolan tersebut tidak terasa sakit, Anda mungkin akan menganggapnya sepele. Namun, penting untuk tidak mengabaikannya. Pembengkakan kelenjar getah bening yang tidak nyeri dan menetap bisa menjadi tanda awal adanya masalah serius pada tubuh, terutama jika terkait dengan kanker yang menyerang sistem limfatik, seperti limfoma atau leukemia. Pembengkakan ini juga bisa terkait dengan kanker payudara, paru-paru, atau kanker kepala dan leher. Kelenjar getah bening berfungsi untuk menjaga tubuh dari zat berbahaya, menyaring infeksi atau sel-sel kanker. Ketika ada gangguan, mereka bisa membengkak. Jika hanya infeksi biasa, kelenjar getah bening biasanya akan bengkak disertai rasa sakit, tetapi akan kembali normal dalam waktu 1 atau 2 minggu. Namun, pembengkakan yang terkait dengan kanker memiliki perilaku yang berbeda. Kelenjar getah bening tersebut lebih keras, tidak banyak bergerak, dan cenderung tetap ada atau bahkan membesar seiring berjalannya waktu. Contoh kasus bisa kita lihat pada Pak Ratmono, yang berusia 72 tahun. Suatu pagi, saat sedang mencukur, ia merasa ada benjolan kecil di bawah garis rahangnya. Karena tidak menimbulkan rasa sakit, ia pun mengabaikannya. Sebulan kemudian, benjolan tersebut masih ada,
dan sedikit membesar. Pak Ratmono akhirnya memutuskan untuk memeriksakan diri. Hasil biopsi menunjukkan bahwa ia mengidap limfoma non-Hodgkin pada tahap awal. Beruntung, deteksi dini membantunya mendapatkan pengobatan yang lebih ringan dan proses pemulihan yang lebih baik. Pesan yang bisa diambil, jangan tunggu sampai ada rasa sakit untuk merasakan kekhawatiran Anda. Kanker pada tahap awal seringkali tidak menampakkan gejala yang jelas. Ia tidak berteriak, melainkan berbicara dalam bentuk perubahan fisik yang sangat halus dan mudah terlewatkan jika kita tidak teliti. Jadi, buatlah rutinitas pagi Anda menjadi waktu untuk lebih peka. Jika Anda merasakan benjolan yang tidak ada sebelumnya, sesuatu yang terasa padat, tidak wajar, atau tidak menghilang dalam 2 minggu, catat dan tindak lanjuti. Tidak perlu panik, yang penting adalah kewaspadaan. Kadang-kadang, tangan kita dapat merasakan tanda-tanda yang tubuh belum mengungkapkan dengan jelas, dan mendengarkan pesan-pesan tersebut bisa menjadi langkah yang sangat berarti. Kesimpulan, mari kita sejenak berhenti dan merenung. Pagi adalah waktu yang tepat untuk memulai hari dengan semangat baru, sebuah kesempatan untuk merasa bugar, berpikiran jernih, dan siap menghadapi segala tantangan. Namun, beberapa detik pertama setelah terbangun dapat menyimpan petunjuk-petunjuk penting tentang kesehatan Anda yang sering terabaikan. Mungkin Anda merasakan kelelahan yang tidak kunjung hilang, berkeringat di malam hari yang membuat spray basah, penurunan berat badan yang tak terjelaskan, batuk yang menetap, atau benjolan yang tiba-tiba muncul. Gejala-gejala ini, jika dilihat satu persatu, tidak selalu menunjuk pada kanker. Namun, jika gejala tersebut bertahan lama atau muncul tanpa penjelasan yang jelas, hal itu seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Inilah kenyataannya. Kanker tidak selalu menampilkan gejala yang mencolok. Seringkali, ia datang secara perlahan, menyatu dengan ritme kehidupan sehari-hari yang sudah biasa Anda jalani. Oleh karena itu, penting untuk lebih peka, mendengarkan tubuh Anda dengan seksama, bahkan pada saat-saat rutin sekalipun. Kesadaran dini adalah kunci. Ini memberi Anda peluang untuk bertindak sebelum masalah yang tampaknya tidak terlihat berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Anda memiliki kontrol yang lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Semakin Anda memperhatikan perubahan yang terjadi, semakin cepat Anda bisa bertindak untuk menjaga kesehatan Anda. Kami sangat berterima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama kami. Kami ingin sekali mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dengan satu hal yang paling berkesan bagi Anda hari ini, dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi cara Anda merawat diri ke depannya. Suara Anda sangat berarti bagi kami, dan refleksi Anda memberi kami inspirasi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan menekan tombol subscribe. Dukungan Anda memberikan semangat untuk kami terus menciptakan konten yang mengedukasi dan memberdayakan. Sampai jumpa lagi, tetap waspada, selalu baik kepada diri sendiri, dan terus dengarkan tubuh Anda.